Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para asatidz, ustadz imam, undangan juga yang sangat kami muliakan, kepada seluruh daripada pengurus DKM Masjid Baitur Rahim, Baitur Rahman, Masya Allah, Baitur Rahman yang sangat dimuliakan oleh Allah, dan juga dari PT Lekton selaku sponsor saya pada kali ini yang sangat kami hormati dan kami muliakan, seluruh jamaah hadirin, Ustaz Fadil juga yang kami hormati, lupa tadi, Masya Allah, seluruh jamaah bujangan sementara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kali kedua saya datang lagi ke, masih ada setahun yang lalu saya datang ke sini. Kali kedua saya bisa datang lagi ke Masjid Rizky ini, semakin diperluas masjidnya, Masya Allah. Insya Allah semangat jamaahnya juga semakin luas, Insya Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita sholat isya jamaah di bulan suci Ramadan yang luar biasa. Nabi bersabda, man sholal isya fi jamaah faka'an nama sholat nisfal lail. Yang sholat isya jamaah pahalanya seperti sholat separuh malam. Dan kita mudah-mudahan dengan sisa bulan Ramadan yang sudah semakin menipis, jatah kita di bulan Ramadan sudah mau habis, tidak terasa, kita bisa memaksimalkannya bulan ini, bulan ibadah, untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, dan kita keluar sebagai pemenang dari bulan Ramadan ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bulan ini juga adalah bulan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Quran itu petunjuk, bukan hanya untuk dibaca darusan dapat pahala bagus luar biasa. Akan tetapi bagaimana di bulan Ramadan ini kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, termasuk petunjuk dalam segala hal, termasuk yang malam ini ingin saya bahas, petunjuk bagi seorang suami. Gimana Quran membimbing dan memberi petunjuk bagaimana harusnya seorang suami. Ada beberapa ayat di Quran tentang suami. Di antaranya Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah, hai para suami, bersosialisasilah kamu dengan istri kamu bil ma'ruf, dengan baik. Jadi Allah memberi petunjuk, hai para suami, saya juga suami ya, hai para suami. Sebenarnya tadi mau nggak ngaku tapi udah dibuka di CV-nya, tadi sudah menikah, jadi ya udah, jadi ambil menantu sama orang di sini. Hai para suami, kalian harus, kata Allah, memperlakukan istri kalian dengan baik. Gimana dengan baik itu? Dengan baik termasuk kalau ngomong kepada istrinya dengan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang lembut. Jangan sampai istrinya dicaci maki, jangan sampai ngomong kepada istrinya mengabsen yang ada di kebun binatang. Mohon maaf, di antara wasiat terakhir Rasulullah SAW, Nabi pernah bersabda, kata Nabi, Allah fin nisa, kata Nabi, hati-hati, jagalah perempuan istri kalian, maksudnya fa innahunna awanun fi aidikum, karena istri kalian itu seperti tawanan di tangan kalian. Akhadtumuhunna bi ahdillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kata Nabi, hai para suami, kalian itu mengambil istri kalian dari orang tuanya, iya kan? Dulu sama bapaknya dibesarkan, sakit dibawa ke dokter, diberi vitamin, disekolahkan, disayang sama bapaknya, terus kita ambil, kan itu ceritanya ya, kita ambil. Ngambilnya itu, kata Nabi, biahdillah, mengikat perjanjian dengan Allah. Dalam Al-Quran di ayat yang lain Allah sebutkan dengan mitsaqan ghalidha. Ikatan pernikahan itu adalah ikatan yang sangat sakral, luar biasa. Maka kemudian wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, kata Nabi, dan kamu menjadikan, mohon maaf, kemaluan istrimu itu menjadi halal untuk kamu. Yang dulunya orang lain, mohon maaf, jangankan kemaluannya, disentuh olehnya saja tidak
Tidak boleh, tapi secara akad nikah dengan menyebut nama Allah, nggak main-main. Maka hati-hati, jangan sampai istri itu yang sebelum kita nikahin hidupnya bahagia, setelah menikah dengan kita, ya, harapannya insya Allah seperti itu, lebih bahagia. Alhamdulillah, berarti sudah sesuai Quran. Maksudnya jangan sampai istri kita waktu sebelum menikah dengan kita hidupnya bahagia, setelah kita nikahi menderita, tersiksa, waduh karena suaminya jahat, suaminya kasar dan lain sebagainya. Hati-hati. Maka dari itu Quran memberi petunjuk suami, kalaupun istri salah, ingatkan dengan baik. Sayangku, lebih baik kamu jangan begitu, lebih baik begitu. Kalau misalnya buat kopi kok kurang manis, cara negurnya seperti ini. Bukan kopi, air. Masya Allah. Kalau istri buatkan kok kopi kurang manis, cara negurnya dengan asyruhunna bil ma'ruf, dengan kalimat yang baik, bilang, oh sayang, kopinya sudah enak, tapi seandainya ditambah gulanya lebih enak. Loh kan ya, Masya Allah. Tapi kadang-kadang ada suami yang tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, maka ketika istrinya buat kopi kurang manis, suaminya bodoh kamu, istri macam apa, sudah berapa tahun kamu nikah dengan saya, masa takaran gula untuk kopi saja nggak tahu, memang istri gak ada untung, memang begini, nggak sesuai dengan petunjuk Quran. Hati-hati, kata Nabi, wa ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Kata Nabi, tidaklah seorang suami memuliakan istrinya, baik kepada istrinya, kecuali mulia di mata Allah. Wa ma ahanahunna, dan tidaklah kasar, jahat kepada istrinya, kecuali hina di mata Allah Subhanahu. Walaupun ibadahnya rajin, sholat sampai bukan hitam lagi, bolong, karena terlalu banyak sujud, tapi sama istrinya jahat, kasar. Ini bapak-bapak tanya, ini jangan-jangan Habib ini dapat order ceramah dari istri-istri kita di rumah ini. Tapi sama istrinya kasar, jahat, maka hina di mata Allah. Dan Nabi bersabda, kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, yang terbaik di antara kalian di mata Allah adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku, kata Nabi, adalah yang paling baik kepada istriku. Ini bukan inti ceramah yang berikutnya. Dalam petunjuk yang lain kepada suami, Allah dalam Al-Quran, karena bulan Ramadan, bulan diturun Quran yang menjadi petunjuk bagi umat manusia, Allah berfirman lagi, kata Allah begini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata Allah, lelaki, suami, sampean semuanya ini termasuk saya juga, adalah pemimpin bagi perempuan. Sadarlah bapak pemimpinnya, istri yang dipimpin. Makanya dalam syariat Islam, kalau kita sholat sama istri kita, boleh nggak istri kita jadi imam? Ada yang istrinya jadi imam kalau sholat jamaah? Tapi sayang, seribu sayang, sebagian orang ada yang kalau sholat saja jadi imam, begitu sudah salam dalam rumah tangga, istrinya yang jadi imam. Suaminya apa katanya? Istri. Ada yang begitu? Suami takut istri. Suami takut istri. Ya, Masya Allah, kalau katanya orang Jawa, kacrem bising gue, kacrem di babone, ya, Masya Allah. Ya, orang luar Jawa nanti tanya sama orang Jawa apa artinya. Takut sama istrinya luar biasa. Kalau dalam segala sesuatu rumah tangga yang memutuskan ini sudah salah kaprah, gak sesuai petunjuk Al-Quran. Nanti mau beli motor baru, mau beli mobil baru, suaminya kepengen warna hitam, istrinya bilang, udah merah aja, tapi mah merah. Masya Allah. Al-Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, ma'asbahar rajul yuti'u imra'atahu bima tahwa illa kabbahu Allah finnar. Kata Imam Hasan Al-Basri, tidaklah seseorang menaati istrinya, taat apa katanya istrinya, apa saja yang diinginkan istrinya dia turuti, kecuali yang kayak gitu biasanya masuk neraka. Hati-hati. Dan insya Allah di sini tidak ada suami-suami takut istri. Quran memberi petunjuk, suami adalah pemimpin, istri adalah yang dipimpin, yang mengambil keputusan dalam rumah tangga suami keluar dari rumah tidak perlu izin istri, cuma perlu pemberitahuan.
Saya mau pergi ke Papua, gak perlu tanya sama istri saya, gimana, boleh gak saya ke Papua? Istri suami gak hebat gitu namanya. Kurang laki, kurang apa? Kurang laki. Maka saya cukup ngomong sama istri saya tanggal sekian mau ke Papua, gak pakai tanda tanya. Suami keluar tidak perlu izin istri, tapi istri mau keluar. Jangan sampai istri bapak kalau keluar cuma pemberitahuan, berarti bapak suami yang tidak becus. Harus ada tanda tanyanya kalau istri, betul apa tidak? Nabi SAW pernah didatangi seorang wanita bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa saja hak-haknya suami? Maka Nabi mengatakan di antara hak-haknya suami adalah tidak boleh seorang istri menolak ajakan suaminya ke tempat tidur. Wa ikana ala dhahri ghadab, kata Nabi. Walaupun si istri ada di atas unta. Kemudian yang terakhir ada kalimat kata Nabi, wa alla takhruj min baitiha, dan seorang istri tidak boleh keluar dari rumahnya illa bi'idnih, kecuali sudah mendapat permission, izin dari suaminya. Wa in kharajat, kalau istri tadi keluar tanpa izin suaminya, maka dilaknat malaikat rahmat dan dilaknat malaikat adab. Saya nggak mau menceramain istri karena di sini nggak ada istri, istrinya di rumah semua. Tapi jangan sampai menjadi suami yang kehilangan power untuk melarang istri keluar dari. Beb, tadi katanya harus baik. Iya baik, tapi juga tegas. Tegas tapi baik. Jangan sampai, mohon maaf, di zaman sekarang banyak kejadian istri-istri itu kalau keluar tidak izin pada suami. Walaupun bapak-bapak merantau di sini, jadikanlah kebiasaan kalau perlu, kalau istri mau keluar itu izin. Sekarang sudah ada HP masa setiap mau ke pasar izin. Oke, mungkin yang keluar yang sudah rutinitas kasih izin borongan. Paham ya? Misalnya nganter anak sekolah atau dia ke pasar, bilang sama istrinya, oke, my darling, kalau kamu ke pasar jam sekian itu, kemudian nganter sekolah ini itu nggak usah izin lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau arisan, mau acara reuni, mau healing, harus izin. Walaupun suamimu ada di riskem, kamu ada di belahan pulau yang lain, izin. Kalau saya bilang boleh. Saya bilang tidak. Berani nggak begitu sama istri? Masuk underground berani, masa sama itu nggak berani? La haula wala quwata illa billah. Itu resikonya lebih besar. Masya Allah, harus berani. Kenapa ini saya sampaikan? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini sangat penting. Ketika itu tidak dilakukan, sehingga suami tidak menjadi pemimpin, istri bebas keluar tanpa izin suaminya, ngelayap ke sana, ngelayap ke sini, mohon maaf, angka perselingkuhan semakin merajalela. Iya nggak? Merajalela. Habib, istri kita nggak mungkin ya. Mudah-mudahan istri kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita sedia payung sebelum. Kenapa Islam mengatur ini? Kenapa istri tidak boleh keluar? Kenapa laki dijadikan pemimpin? Dikarenakan laki-laki itu lebih kuat akalnya dari perempuan. Ini sudah fitrahnya seperti itu. Perempuan lebih mengedepankan perasaan. Dikatakan dalam suatu perempuan diciptakan dari tulang bengkok. Yang mana mereka itu dalam keimanan pun gak bisa sekuat orang laki-laki. Seorang laki-laki, maka dia perlu suami untuk mengontrol dia, untuk mengendalikan dia. Ketika dia dibebaskan, terjadi kerusakan di atas muka bumi. Ya Allah, dulu ada satu pasangan suami istri, kejadian nyata ini. Istrinya itu gak pernah pamit sama suaminya kalau keluar. Bahkan suaminya ada di rumah, dia gak kasih tahu. Tiba-tiba make up, Pak keluar Pak. Temannya kesian, dia suaminya ini kesian. Diajarin sama temannya, Pak, jangan digitukan istri, Bapak harus tegas. Kedepannya Bapak coba kalau istri udah siap mau keluar itu, kalau nggak izin, begitu udah mau keluar bilang jangan pergi. Akhirnya besoknya istrinya udah dandan, suaminya nunggu di ruang tamu, udah duduknya di dekat-dekat pinggir. Kemudian istrinya keluar. Ketika istrinya mau berangkat, ditanya sama suaminya, mau kemana? Mau arisan? Gak usah, di rumah aja. Ternyata kaca rumahnya dipecahkan sama istrinya. Udah berangkat. Ini kalau katanya orang Jawa sudah kaset. Apa sudah kaset itu? Sudah terlambat. Karena dari awal dia tidak membiasakan, tidak mendidik istri tadi kalau mau keluar harus izin kepada suami. Dan juga masalah besar yang juga tidak sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Ketika suami tadi sudah kalah sama istrinya, istri sudah bebas kemanapun, suami tadi kehilangan, dalam bahasa Arab namanya ar-rujulah, kehilangan posisinya sebagai laki-laki, kehilangan al-ghirah, kehilangan rasa
Ini sekarang umat Islam, para suami krisis cemburu. Suami pencemburu baik atau jelek dalam Islam? Nabi dulu pernah bersabda seperti ini. Ini belum boleh terus ini ya? Terus. Karena kangen sama istrinya semuanya. Nabi dulu pernah bersabda seperti ini. Kata Nabi, kalau kalian masuk ke rumah kalian, kemudian kalian lihat istri kalian dengan laki lain, naudzubillah min. Tapi maksudnya dengan laki lain bukan terlihat zina. Misalnya duduk di kamar berdua, atau duduk di sofa berdua dengan lelaki lain, maka kata Nabi, janganlah kalian langsung menyimpulkan kalau dia berzina, dia berselingkuh, kecuali mendatangkan 4 saksi. Ketika Nabi bicara seperti itu, ada sahabat namanya Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Ingat namanya ya. Sa'ad bin Mu'adz berdiri mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya lihat istri saya di rumah saya berduaan sama laki lain, walaupun dengan pakaian lengkap maksudnya, paham? Maka saya nggak sabar untuk menunggu 4 orang saksi. Maka akan saya pisahkan kepala dari jasad, katanya. Setelah itu, falyaf'alullah bima syaa. Setelah itu, saya mau diapain sama Allah, terserah Allah. Nabi ternyata tidak marah dengan kalimat itu. Ini hadisnya sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Fatabassama Rasulullah, Nabi senyum. Kemudian Nabi mengatakan, inna Sa'dan la yaghar. Kata Nabi, Sa'ad ini adalah suami yang pencemburu. Wa ana aghyaru min Sa'ad. Kata Nabi, dan saya, perhatikan, saya lebih pencemburu dari Sa'ad. Padahal dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi, Nabi Muhammad itu suri tauladan yang harus kita tiru. Termasuk Nabi pencemburu kepada istrinya. Wajib kalian semuanya, saya juga, para suami, menjadi pencemburu. Tapi sekarang naudzubillah, kadang istrinya telepon, Pak, saya mau healing sama teman-teman saya, Pak. Bukber. Kalau istri saya gitu, saya tanya bukbernya di mana, kan gitu kan? Sama siapa? Sama friend, sama teman-teman, Pak. Kalau saya tanya siapa temannya, kan gitu kan? Ternyata ada temannya laki-laki. Mohon maaf, kira-kira diizinin nggak Bapak? Yakin? Kalau saya mustahil saya izin. Apa Bim sama? Maaf, saya lebih terus terang saja. Pak, kira-kira sampean kalau satu meja di depan sampean ada perempuan istrinya orang, ada hadapan ini, kira-kira tertarik nggak kalau cantik sampean? Terus terang aja sudah. Walaupun istrinya orang, kadang-kadang sampai lupa kalau itu istrinya orang, betul apa tidak? Zuyyina lin-nas hubbu syahawati minan nisa, kata Allah, dihiasi laki-laki ada rasa tertarik kepada perempuan. Terus sampean bayangkan, Pak, kalau istri sampean tadi buka bersama satu meja sama temannya laki-laki berhadapan-hadapan, terus temannya itu lihat istri sampean dan syahwat, cemburu nggak sampean? Kalau nggak cemburu, besok pakai rok. Ya. Harusnya kita cemburu. Maka dari itu, bagaimana dalam Al-Quran seorang istri itu tidak boleh wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Saya sebelumnya waqarna fi buyutikunna, perempuan itu disuruh banyak istri kalau sudah ada perlu yang penting, kalau bisa sering di rumah, jangan melayang kemana-mana. Kalau istri, Pak, saya juga perlu hiburan, perlu healing, bilang nanti kalau saya cuti healing sama saya. Lu kan enak, sama saya, sama anak-anak kita liburan. Kalau saya lagi kerja, kamu kalau bisa jangan liburan. Kalau bisa, apalagi kalau di liburan itu campur sama lagi. Bahkan ini zaman sudah gila. Ada kasus istrinya kerja dinas keluar kota, sama rekan kerjanya laki-laki, tidur satu kamar, ngomong sama suaminya, Pak, ini ternyata hotelnya satu kamar tapi kasurnya beda kok, Pak. Oh ya udah, kamu ya selimutan aja ya. La haula wala quwata illa billah. Mana rasa cemburu? Dan disinilah kalau sudah begitu, kemudian selingkuh ketahuan, suaminya nangis-nangis, mapok. Mohon maaf, saya agak nyelkit kalau ceramah ya. Sudah begitu ternyata selingkuh, datang sama Ustaz, datang sama Habib. Saya ini ceramah seperti ini curhat karena saya sudah bosan orang curhat, rumah tangganya hancur gara-gara Habib, minta tolong Habib. Ternyata istri saya
Tapi saya udah feeling ini paling dulunya kurang tegas sama istrinya ya. Dahulunya kurang tegas ini, kurang mengkontrol isinya, kurang mencemburu. Kadang-kadang ya Allah, suami zaman sekarang kadang fotonya istrinya diupload di medsos. Istrinya kirim sama suaminya, Pak baru keramas Pak. Oh, iya. Ya gak apa-apa, kirim sama suaminya kan. Terus suaminya bilang, Masya Allah, cantiknya istriku. Dibuat status WA. Masya Allah, tabarakallah, istri Cinta. apa maksudnya? Ini di sini 3 bulan nggak ketemu istrinya semua. Begitu lihat story, apa nggak cemburu? Betul apa tidak? Ngapain? Ya Allah, kata Nabi, la yadkhulul jannata tayyus. Susah masuk surga tayyus. Tayyus susah masuk surga. Oh, tayyus ya Rasulullah. Apa tayyus itu ya Rasulullah? Alladzi yukirul khabath li ahli. Kata Nabi, seorang suami yang membiarkan istrinya berbuat maksiat. Penyakit berikutnya acara reuni sekolah. Hati-hati bapak-bapak. Kalau istri bapak izin mau reuni, saran saya lebih baik jangan diizinkan. Kalau ngambek biarin ngambek, gampang Pak. Kalau ngambek pulang sampai kasih duit. Karena istri itu paling bahagia kena 3 hal. 1 duit, 2 duit, 3 duit. Ya, Masya Allah. Kalau istri sampai ngambek pulang sampai kasih duit, insya Allah beres. Betul atau tidak? Masya Allah. Ini Bu, silakan CU di Shopee sesuka hati. Kalau izin ke acara reuni lebih baik tidak diizinkan. Kenapa? Karena menurut pengalaman orang yang curhat banyak perselingkuhan terjadi gara-gara berangkat reuni. Ini dikasih darahnya ya. Di sini nodrop, afian, udah memang luar biasa. Parfum diguyur kepada pakai baju bagus keluar. Padahal kalau di rumah di hadapan suaminya nggak begitu. Di rumah pakai daster, bolong semuanya, bau bawang. Nauzubillah min dzalik. Ini bilang ini nggak, saya nggak ceramain perempuan. Di sini nggak ada perempuan. Keluar berangkat suaminya mengizinkan. Sampai di acara reuni ketemu mantannya zaman sekolah dulu. Akhirnya mantannya bilang, waduh Pak, ternyata walaupun bertahun-tahun waktu berlalu, kecantikanmu tidak memudahmu. Namanya manusia, ya namanya manusia. Istri juga gitu kan. Tiba-tiba teringat zaman dulu kita makan cendol di bawah pohon. Akhirnya berapa nomor AB-nya? Mulailah pulang ke rumah di WA ini tadi sama buaya darat ini ya. Masya Allah, lagi apa, lagi kemana. Kadang-kadang suaminya pulang pun itu nanti kalau istrinya teleponan sama laki lain. Zaman sekarang kadang-kadang ada suami yang membiarkan. Bahkan ada itu suami tanya, telepon siapa itu Mas? Oh ini teman saya sekolah dulu. Mohon maaf Bapak, kalau seandainya, mudah-mudahan dijauhkan, seandainya istri saya telepon sama teman sekolahnya laki-laki dulu, kalau ada perlu nggak apa-apa seperlunya. Tapi kalau udah ngobrol kosong nggak ada perlunya, tanya kabar, tanya masalah. Kalau seandainya istri saya telepon ngobrol sama lelaki lain, saya banting. Bukan HP-nya yang saya banting, saya yang belikan HP-nya. Ya? Masya Allah, saya banting orangnya. Tapi kadang-kadang zaman sekarang terlalu liberal, betul atau tidak? Terlalu membebaskan istrinya, akhirnya terjadilah tidak mengikuti petunjuk Al-Quran. Suami tidak berhasil menjadi pemimpin, terjadilah kehancuran di rumah tangga. Mudah-mudahan tidak terjadi di rumah tangga kita semua. Amin ya Rabbal. Termasuk, mohon maaf bapak-bapak, saya ini mumpung ada di sini ya. Termasuk kalau ada tukang kerja di rumah sampean, ada orang laki tukang kebun kayak apapun, kalau sampai merantau, kalau bisa diminimalisir, jangan sampai di situ tidak ada orang laki-laki yang mahramnya istri sampai. Mungkin bapak punya atau adiknya dia, oh kalau ada orang kerja tolong adik kamu suruh jaga di rumah, atau mungkin kamu keluar ke rumah mertua atau ke rumah orang tua kamu. Jangan terlalu, ya pokoknya pencemburu lah, jelas ya, yang pencemburu. Tapi dikatakan cemburu itu ada yang disayangi Allah, ada cemburu yang dibenci oleh Allah. Apa cemburu yang dibenci yang disayangi Allah? Cemburu yang disayangi Allah yang kayak gitu tadi, yang beralasan jelas. Ada cemburu yang dibenci Allah, cemburu yang tidak ada alasan. Gak ada angin, gak ada hujan, curiga-curiga. Kamu sama laki-laki dan apa maksudnya? Cemburu tanpa sebab. Itu gangguan psikolog, gak boleh suami seperti itu. Sudah, sedikit lagi, terakhir penutup. Lanjutan ayat tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata Allah, wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madajidi wadribuhun. Quran ini
Petunjuk itu yang diturunkan Allah di bulan Ramadan awal, bukan walaupun ayat itu tidak turun di bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran, petunjuk bagi umat manusia. Adapun kalau istri nusus, tahu nusus enggak? Nasyaza dalam bahasa Arab itu artinya mendaki. Kayak sampai dari sini ke Grassberg itu nasyaza namanya dalam bahasa Arab. Kalau seorang istri, harusnya itu suami di sini, istri di sini. Ini imam, ini makmum. Istri itu apa katanya suami mau keluar izin suami, apa semua takdir keputusan suami. Kalau ada istri yang kamu lihat mulai ngelunjak, ya, mulai ngelunjak, mulai gak respect sama suaminya, mulai gak merasa harus izin sama suaminya, mulai berani begini, berani begitu, berani membentak-bentak suaminya. Kalau kamu lihat sudah mulai melunjak, kata Allah, ini petunjuk dari Quran, fa'idhuhunna, maka nasihati. Sayang, kamu istri saya suami kamu. Dalam rumah tangga ini saya kepala rumah tangga. Kamu harus taat sama saya. Kamu gak boleh melunjak begini. Kalau kamu melunjak gini, kamu gak dapat ridho saya. Kamu gak dapat ridho Allah. Ibadah kamu gak terima. Misalnya dinasihatin, kemudian sadar, ya udah, alhamdulillah. Baik lagi kepada istri. Kalau dinasihatin, tetap hamil, tidak ada perubahan, semakin menjadi jadi. Wah, juruhunna fil madaji. Kata Allah, maka jangan dihiraukan di tempat tidur. Tapi kalau udah pulang cuti ya repot juga. Maksudnya apa? Kalau istri melunjak, jangan diajak ngomong. Atau misalnya telepon, reject. Atau kalau di rumah, ketika dia ngajak bicara, nggak usah diajak ngomong, diemin. Tapi kata Nabi wala tahjur illa fil bait. Jangan didiemin kecuali di dalam rumah. Kalau keluar rumah, jangan ada masalah sama istrinya, update status. Laki-laki macam apa ini? Cerita ke sana, cerita kemari. Jangan. Sembunyikan permasalahan rumah tangga, ya. Maka kata Nabi, jangan didiamkan kecuali di dalam rumah. Kalau di luar rumah seakan-akan nggak ada masalah. Didiamin, biasanya istri itu bingung. Saya udah mengalami ini, ya. Kalau istri saya mulai melunjak, saya rasain nggak bisa, saya diemin. Nggak lama biasanya mendekat. Ya Allah, saya minta maaf kalau salah gini. Ya udah selesai permasalahan. Habib, saya diemin, tetap Habib. Dia juga terus lihat Shopee Live. Tanpa berhenti Habib. Dia lihat Shopee Live, wah malah TikTok ini main HP. Saya nggak dihiraukan. Saya sudah 3 hari 3 malam nggak saya sapa. Dia tambah tetap manyuk, tetap nggak peduli. Buat ribuan. Boleh nggak disampaikan ayat ini sekarang? Boleh. Boleh hak kalau karena murah. Kalau sudah seperti itu, kata Allah boleh dipukul. Boleh pukul, tapi nggak boleh pukul di wajah. Walau tak di wajah. Hadis Nabi. Nabi bilang jangan dipukul di mana? Di wajah, nggak boleh di kepala, nggak boleh pukulannya membekas. Kalau orang mengajarkan yang paling baik dipukul di mana? Di telapak kaki. Kalau kata saya Abdullah bin Abbas, siwak saya hilang dari kemarin, ya. Pakai siwak dipukul. Tapi Nabi pernah bersabda, wala yadrib khiyarukum. Kata Nabi, tapi insyaallah suami-suami yang baik di antara kalian nggak tega sampai memukul. Jadi diperbolehkan. Tapi kalau tidak darurat, yang ini jangan dipakai. Intinya apa? Harus istri tunduk kepada suami. Habib, saya pukul, ditendangnya saya Habib. Terus saya pukul lagi, ditendang lagi. Akhirnya saya kalah, saya sembunyi di kolong. Gimana kalau seperti itu? Maka ayat berikutnya adalah lanjutan yang saya singkat saja biar cepat. Fa'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islahan yuwaffiqillah bainahuma. Kalau udah kayak gitu, wah ini udah berat ini. Jangan mempertahankan. Panggil bapaknya, panggil orang tuanya, sampai panggil orang tua sampai wakil dari keluarga kita 1 orang, wakil dari keluarganya dia 1 orang, duduk bersama. Ini gimana? Udah gak mau taat sama saya, kalau keluar gak pernah izin, dia udah gak menghargai saya nasihatin udah, saya diemin udah, saya pukul malah ngelawan. Ini gimana? Mau berubah? Lanjut. Nggak mau berubah? Bubar. Tapi apakah menganjurkan bercerai? Tidak. Tapi kata Allah dalam Al-Quran, pernikahan itu imsak bima'ruf au tasrihin biihsan. Ini petunjuk Al-Quran. Pernikahan itu dipertahankan dengan baik, itu yang terbaik. Kalau memang udah nggak bisa, pisah secara baik. Tukar tambah. Mobil dipakai rusak, dibetulkan lagi rusak, nggak bisa. Beli baru.
Maka jangan dibuat sulit hidup di dunia ini. Yang penting tanggung jawab kita sebagai suami, memperlakukan dia dengan baik. Nafkah zahir, nafkah batin kita penuhi. Dia nusus, dia ngelunjak, dia nggak benar, dinasehatin, nggak bisa dinasehatin, didiamin nggak bisa dipukul. Setelah dipukul semakin menjadi, dinasehatin dengan keluarganya, bisa berubah. Alhamdulillah, nggak bisa berubah. The end. Cukup sampai di sini. Ceramahnya juga sudah cukup sampai di sini. Nah, jadi itulah sedikit tadi daripada petunjuk Al-Quran mengenai bagaimana seorang suami bersikap terhadap istrinya. Insya Allah para jamaah di Masjid Baitur Rahman Ridge Camp ini seluruhnya menjadi suami yang menjadi betul-betul pemimpin, tegas tetapi penuh kasih sayang dan memperlakukan istrinya dengan baik, dan rumah tangga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala fitnah, dari segala huru-hara, dan mudah-mudahan kita diberi kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada satu tadi lupa mau saya sampaikan, tapi sudah enggak usah terlalu lama ya. Ada wa'alaikum minkum.